Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wilda di Talikata Podcast. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada bulan suci Ramadan yang penuh ampunan dan tentunya penuh kasih sayang. Baik, mengenai perbincangan kita kali ini, kita akan berbincang santai dengan tema hakikat puasa melatih jiwa, bukan sekedar menahan lapar. Dan kali ini saya ditemani dengan narasumber yang tentunya sangat istimewa pada hari ini, yaitu Dr. Muhammad Fawaid, SAG MPDI, dosen STAID, Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar. Baik, seperti semboyan yang selalu kita dengar, tak kenal maka tak sayang, maka kita akan perkenalkan narasumber kita pada kali ini. Baik, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak. Terima kasih, Mbak Wilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan untuk selanjutnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Muhammad Fawaid, SAG MPDI, salah satu dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar dan Institut Sains dan Teknologi NU Bali. Kemudian saya juga ngajar di Poltekkes Negeri Denpasar. Bersyukur saya sudah diberi kesempatan untuk memberi penjelasan tentang hakikat puasa di forum ini. Mudah-mudahan apa yang dibahas nanti menjadi hal yang istimewa dan sharing tentang keilmuan di bulan puasa, dan mudah-mudahan diberkahi dan dapat ridha Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Mbak Wilda. Iya, baik. Berbicara tentang hakikat puasa melatih jiwa bukan sekedar menahan lapar, sebenarnya ini sudah terlalu lumrah di kalangan masyarakat umum. Tapi banyak juga orang-orang atau masyarakat lain yang belum paham makna dari hakikat puasa dalam Islam dan mengapa puasa disebut sebagai ibadah yang melatih jiwa. Jadi mohon penjelasannya mungkin untuk Pak Ustadz Fawaid. Terima kasih. Ini memang hal yang sudah menjadi simultan ya. Masalah-masalah yang terus-menerus atau ilmu yang terus-menerus dilanjutkan tiap tahunnya, yang kemudian kita memperjelas lagi bahwa puasa itu yang sebenarnya bagaimana, hakikat puasa itu seperti apa. Kita tidak jenuh dalam hal ini menjelaskan tentang puasa, walaupun tiap tahun sudah banyak dijelaskan, tapi kita upgrade keilmuan ya. Iya, benar. Bahwa puasa itu adalah penting dan itu salah satu perintah Allah yang utama ya. Memang banyak dalam hal ini ya. Banyak orang kuat puasa tapi lemah menjalankan lisan ya. Kemudian banyak orang lapar seharian tapi rakus di malam hari. Pertanyaannya, yang berpuasa itu perut kita atau jiwa kita? Nah ini yang paling penting mungkin dibahas, Mbak Wilda ya. Kenapa begitu? Karena puasa sering direduksi jadi jadwal makan ibadah. Jam tidur berantakan, kemudian emosi malah lebih sensitif. Nah ini kembali dalam Al-Quran ditegaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, yang kemudian di belakangnya itu la'allakum tattaqun. Banyak orang yang mengartikan puasa itu hanya al-imsak, menahan lapar. Padahal hakikat puasa itu adalah menahan, al-imsak, menahan diri dari segala hal yang membuat kerusakan pada jiwa kita ya. Hal ini tidak hanya lapar, tidak hanya macam-macam yang buat rusak kita, terutama di zaman teknologi ini. Lisan jika dijaga, kemudian hoak yang tersebar sekarang. Iya, kan banyak orang-orang tuh percaya sama berita-berita terkini dan jadi omongan gitu setiap harinya, Pak. Kalau dulu
perintah Allah itu al-imsak, menjaga lisan, tapi sekarang mungkin agak menyamping lagi menjaga tangan kita, jempol kita untuk menjaga huwak di media sosial. Begitu Itu Mbak juga Lila, termasuk penghapusan pahala saat Ramadan ya Pak Ustadz. Betul. Kalau ustadz itu menyampaikan selalu dalam menahan emosi kita dalam bentuk omongan, tapi sekarang menahan dalam bentuk penekanan jempol kita untuk menyebarkan hoax. Karena sekarang zaman teknologi, media selalu menyebar kemana-mana dan itu sangat berpengaruh terhadap emosi di zaman sekarang ini ya. Ketika salah mencet maka emosi akan tersebar. Iya, benar. Akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ya Pak Ustadz. Begitu Mbak Lila. Jadi bagaimana puasa ini membantu pengendalian hawa nafsu dan emosi dalam kehidupan sehari-hari? Kalau misalnya kita berpuasa tapi kita tidak bisa menahan emosi dan menahan hawa nafsu kita setiap harinya, itu jadi solusinya itu bagaimana? Karena puasa ini targetnya adalah la'allakum tattaqun ya. Dalam perintah Allah itu untuk menjadi seorang takwa itu melalui proses-proses yang mungkin dalam analogi kita bisa diibaratkan dengan beberapa tahapan untuk meraih ketakwaan itu ya. Karena takwa itu ya bukan atribut, tapi kemampuan mengendalikan diri dari saat apa yang menjadi peluang untuk melanggar. Ketika ada peluang yang berpotensi melanggar, maka disitulah ujian ketakwaan kita untuk mengendalikan diri. Itu yang namanya al-imsak, puasa. Kalau kita dianalogikan ke istilah mungkin di mobil umpama ya boleh mobilnya mewah, tapi kalau tidak ada remnya sama aja ya, nanti akan menabrak sesuatu nanti yang akan rusak juga walaupun mobilnya mewah ya. Sama juga dengan orang punya ilmu tinggi tanpa dikendalikan dengan ketakwaan, di situ akan menjadi kehancuran. Iya benar. Nah, begitu Mbak Lila. Iya. Setiap kelakuan, setiap perbuatan ini pastinya diawali dengan niat. Jadi bagaimana peran niat dalam menjadikan puasa sebagai latihan jiwa yang bernilai ibadah? Gitu Pak Ustadz. Peran-peran niat dalam setiap hal yang dilakukan dalam bulan suci Ramadan tentunya ini. Jadi bagaimana menurut Pak Ustadz? Bagus sekali itu, saya ingat kepada firman Allah ya dalam surat Al-Maryam ayat 26 ya. Itu dikatakan di sana bahwa aku bernazar puasa, maka aku tidak akan berbicara hari ini. Itu menunjukkan bahwa potensi kita untuk berpuasa itu mengendalikan nafsu kita. Di zaman medsos ini ya, jangankan teknologi yang sudah sangat cepat ya, jempol kita itu lebih cepat daripada akal. Benar gitu. Banget. Nah, status lebih tajam daripada doa ya. Jadi puasa itu semestinya melatih diam, tapi bermakna. Menahan komentar bukan hanya cuma gorengan-gorengan semata. Nah itu mungkin strategi kita dalam menahan puasa untuk meraih ketakwaan ya. Sehingga apa yang menjadi cita-cita puasa dalam wisuda ketakwaan nanti di akhir puasa itu adalah menjalankan perintah Allah pasca puasa. Puasa ini adalah tarbiyah, merupakan pendidikan untuk umat Islam. Selebihnya pasca bulan puasa itu
merupakan pembelajaran. Apa yang sudah mendapat di bulan puasa itu merupakan implikasinya nanti di 11 bulannya. Kalau di bulan puasa takwanya sudah lulus, insya Allah kedepannya akan lulus. Saya kira begitu itu. Iya. Tapi tadi kan dijelaskan tentang kalau misalnya berpuasa atau menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, kita harus menjaga hawa nafsu kita, emosi kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah puasa dapat menjadi sarana penyembuh hati dari sifat ya sombong, iri, dengki atau sebagainya, Pak Ustadz? Nah, itu memang itulah yang harus dijaga sebenarnya. Karena sifat iri, dengki, ujub dan saudaranya itu itu adalah merupakan penghambat untuk meraih ketakwaan. Kenapa di situ ada istilah al-imsak dalam puasa secara lughah, ya, secara bahasa. Itu menunjukkan bahwa puasa itu menahan dari segala hal yang berpotensi negatif terhadap kejiwaan kita, ya. Karena banyak hal dalam jiwa kita ketika ada sesuatu, ya, untuk diraih kemudian diawali dengan nafsu, maka nafsu itu akan berpotensi yang membahayakan. Tapi kalau ada rimnya, kemudian menahan dari omongan, menahan dari rasa dengki ini. Makanya dikatakan tadi di dalam surat Al-Maryam tadi bahwa al-imsak, puasa itu menahan diri dari omongan. Kalau dulu mungkin misalnya omongan, tapi sekarang banyak hal yang bisa ditahan untuk melangkah ke arah positif. Khususnya di teknologi sekarang ini adalah di media sosial, ya. Hoak menyebar kemana-mana, ya ghibah macam-macam, entah urusan politik, pemerintah, saudara kita, semua diperbincangkan di medsos. Nah, di situ kadang kita untuk menahan hal-hal yang negatif kita kurangi. Ujub, sum'ah, sombong itu, kemudian dengki, iri, kemudian malah macam-macam. Ada teman di sebelah kita pakai mobil ya Alphard umpama, sudah iri, suaminya dimarahin. Kenapa kamu tidak bisa beli mobil Alphard itu, padahal dulunya miskin, sekarang bisa beli mobil Alphard. Udah berantem keluarganya gara-gara mobil itu. Iya, benar. Ya itu mobil Alphard, itu padahal hanya HP. Itu loh orang jual gorengan bisa beli Pro 15, iPhone Pro, bahkan sekarang yang ini. Nah, hal-hal semacam itu omongan kita dijaga, lisan kita ditahan dulu. Urusan orang, rezekinya orang macam-macam umpama. Ya rezeki sudah Allah yang ngatur. Semuanya itu Allah yang ngatur, kita tahan dulu. Oh mungkin ya husnudzon terus. Iya, benar. Husnudzon terus yang diperbaiki. Jangan sampai menaruh dendam, menaruh iri dalam kita berpuasa itu, supaya kita untuk meraih ya hasil yang bagus, yaitu takwa kepada Allah di akhir puasa nanti. Saya kira itu, Mbak Wina. Iya. Jadi berpuasa ini bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu dan jiwa kita, bagaimana hal-hal buruk tidak kita lakukan pada saat bulan Ramadan. Dan tentunya bukan hanya di bulan Ramadan saja, di hari-hari lainnya, tapi ini khususnya di bulan Ramadan gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Nah, perbincangan kali ini sangat-sangat luar biasa, dan semoga pendengar mendapatkan manfaat dan pengalaman yang banyak di perbincangan kita kali ini. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement dari Pak Ustadz Fawaid untuk pemirsa. Saya ingin menjelaskan sedikit ya, bahwa anjuran puasa itu dalam Al-Quran dijelaskan 13 kali, dan
8 ayat itu yang menjelaskan tentang hukumnya. Kataan imsak hanya dijelaskan 1 kali dalam Al-Quran. Oleh karena itu, saya ingin mengajak dalam pengetahuan kita bahwa perintah Allah untuk berpuasa dalam bulan Ramadan itu jangan disia-siakan. Karena puasa ini akan melatih jiwa kita, bukan hanya menahan lapar, bukan hanya merubah jadwal makan, bukan hanya ada yang mengistilahkan menjaga kesehatan, tapi paling poin dalam puasa ini adalah menahan jiwa untuk menghindari dari hal-hal yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan larangannya. Menghindari dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dilatih untuk memperbaiki dan memperbaiki lagi dalam hal ibadah. Statement kita dalam forum ini bahwa mari kita berusaha dalam diri kita untuk menahan dari hawa nafsu yang akan merubah status kita menjadi hal yang terbaik sehingga meraih ketakwaan la'allakum tattaqun. Saya kira itu aja. Iya, baik, terima kasih untuk penjelasan dan pembahasan kali ini Pak Ustadz. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari perbincangan kali ini. Terima kasih untuk waktunya yang telah hadir di podcast kami. Saya tutup perbincangan kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.